Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Belajar Sekolah. Kali ini saya akan menerangkan mata pelajaran matematika untuk materi pecahan kelas 5 SD. Apa itu yang dimaksud dengan pecahan ya? Pengertian pecahan. Bilangan pecahan merupakan suatu bilangan yang terdiri atas dua angka, yaitu angka sebagai pembilang serta angka sebagai pembagi atau penyebut. Bilangan pecahan mempunyai bentuk A per B. Ini bacanya adalah A per B. Nah, kalau kita tulis ya A per B ini, A itu sebagai bilangan, sebagai pembilang. Jadi bilangan yang di atas ini kita sebut sebagai pembilang. Kemudian bilangan yang di bawah pada pecahan itu disebut penyebut. A per B ini adalah merupakan contoh pecahan biasa juga, bisa disebut juga adalah pecahan biasa. Ingat ya, untuk bilangan yang di atas ini kita sebut sebagai pembilang, kemudian yang di bawah ini kita sebut sebagai penyebut. Sebagai contoh ya, ini bacanya 3 per 7 ya. 3 ini sebagai pembilang dan 7 ini adalah sebagai penyebut. Contoh yang lain adalah 12 per 21. 12 ini adalah sebagai pembilang dan 21 ini sebagai penyebut. Sekarang kita cari contoh pecahan yang lain dan bagaimana cara membacanya. Cara membaca pecahan, di sini ada angka 1 dan 2 ya, atau kita bacanya adalah 1 per 2. 1 per 2 ini adalah cara membaca yang paling umum untuk semua pecahan ya. 1 per 2 di sini sama 1 per 4. Kalau bilangan 1 per 2 ini ada penyebutan ya. Kalau di atasnya 1 atau pembilangnya 1, maka bisa dibaca dengan seper. Ya, sekali lagi, kalau pembilangnya adalah angka 1, maka bisa kita baca dengan seper. Tergantung di bawahnya berapa. Kalau di bawahnya 2 berarti seper 2. Kalau di bawahnya atau penyebutnya 4, maka kita bisa baca seperempat. Ingat, kalau pembilangnya 1, kita baca seper. Angka ini juga bisa dibaca dengan kata atau dengan sebutan setengah ya. Ini bacanya bisa setengah. 1 per 2 itu sama saja dengan setengah. Jadi kalau kamu bisa ngomong setengah, saya minta rotinya setengah, maka dalam penulisan matematikanya itu adalah 1 per 2 atau seper 2. Contoh lain ya, cara membaca pecahan ya, ini adalah contoh pecahan campuran ya. Kenapa disebut pecahan campuran? Karena terdiri dari bilangan bulat dan bilangan pecahan. Itu yang disebut pecahan campuran. Cara membacanya bagaimana? Cara membaca paling umum adalah 4 1 per 2. 4 1 per 2. Karena pembilangnya di atas adalah 1, bisa juga dibaca 4 seper 2. 4 seper 2. Atau bisa kita baca dengan 4 setengah ya. Jadi ini ada caranya, boleh membaca 4 1 per 2, boleh 4 seper 2, boleh 4 setengah, sama saja. Kemudian contoh yang lain, di sini ada 2 contoh ya, dengan bilangan yang sama tapi peletakannya berbeda. Kalau pada bilangan ini adalah pembilangnya adalah 25, sedangkan penyebutnya adalah 7, maka kita bacanya adalah 25 per 7. 25 per 7. Sedangkan pada bilangan yang di bawah ini, meskipun sama-sama ada angka 2, 5, dan 7, ini cara membacanya berbeda ya. Kalau ini bacanya adalah 25 per 7, karena 2 ini adalah bilangan bulat. Atau kita sebut pecahan ini adalah pecahan campuran, sedangkan di atas adalah pecahan biasa. Ingat ya, pecahan campuran itu terdiri dari bilangan bulat dan bilangan pecahan. Cara membacanya berbeda dengan pecahan biasa. Ya, mudah-mudahan kalian paham cara membaca pecahan. Sekarang
jenis-jenis dari bilangan pecahan itu sendiri. Untuk jenis-jenis bilangan pecahan itu ada 5 ya. Yang pertama bilangan pecahan biasa, yang kedua bilangan pecahan campuran ya. Nomor 1 dan 2 sudah saya berikan penjelasan sedikit di atas. Kemudian yang ketiga bilangan pecahan desimal, yang keempat bilangan pecahan persen, dan yang kelima adalah bilangan pecahan per mil. Untuk materi di kelas 5 itu yang biasa diajarkan hanya 1 sampai 4 saja jenis-jenisnya. Untuk yang 5 ini biasanya tidak dipakai. Sekarang saya jelaskan satu persatu dari jenis-jenis bilangan pecahan. Yang pertama bilangan pecahan biasa. Apa itu yang dimaksud dengan bilangan pecahan biasa? Bilangan pecahan biasa yaitu suatu pecahan yang hanya terdiri dari pembilang dan penyebut. Ingat ya, pembilang itu adalah bilangan yang di atas ya, dan penyebut ini adalah bilangan yang di bawah. Jadi jika ada pecahan yang terdiri dari pembilang dan penyebut saja, maka kita sebut sebagai pecahan biasa. Sebagai contoh, ini ada 1/2 atau 1/2 atau setengah. Kemudian 1/4 atau 1/4, 8/15, 20/30. Demikian pengertian dari pecahan biasa. Sekarang yang kedua, bilangan pecahan campuran. Apa itu yang dimaksud bilangan pecahan campuran? Yaitu suatu bilangan pecahan yang terdiri dari pecahan bilangan bulat, kemudian pembilang dan penyebut. Jadi bedanya antara pecahan biasa dengan campuran, di sini kalau pecahan campuran ada tambahan bilangan bulat. Bilangan bulat ya bilangan yang masih utuh, belum terpecah-pecah ya. Sebagai contoh 6/1/2 ya, atau kita baca 6,5. 6 ini masih utuh, kemudian ini ada setengah, berarti kan sudah pecah. Nah, ini bilangan bulat, ini bilangan pecahan, maka kita sebut ini sebagai pecahan campuran. 12 5/9 dan contoh yang lain 9 8/9 ya. Demikian ini adalah contoh pecahan campuran. Yang ketiga bilangan pecahan desimal. Pecahan desimal yaitu suatu bilangan yang didapat dari hasil pembagian dalam suatu bilangan dengan 10, 100, 1000 dan seterusnya. Jadi ya, apabila dibagi dengan 10, 100, 1000 dan di atasnya ada 10.000, 100.000, 1 juta dan seterusnya, yang penting di depannya adalah angka 1. Pecahan desimal pada umumnya ditandai dengan tanda koma. Sebagai contoh, ini ada 0 dan 3 ya, dengan diberi tanda koma. Bacanya adalah 0,3. 0,3 ini didapatkan dari 3 dibagi 10. Kemudian ya 0,50 ini didapatkan dari 50 dibagi 100. Jadi ciri dari pecahan desimal itu sangat mudah sekali ya, dikenali dengan tanda koma. Kalau pecahan biasa dan pecahan campuran itu biasanya menggunakan per ya, 1/2. Berikutnya adalah bilangan pecahan persen ya. Apa itu yang dimaksud dengan pecahan persen? Pecahan persen yaitu suatu bilangan yang dibagi 100 atau per 100 kita simpulkan ya. Dan disimbolkan dengan tanda ya kayak begini, bacanya adalah persen. Contoh 20% ini dibaca 20%. Itu nilainya sama dengan 20/100 atau 0,2. Kalau kita buat bilangan atau pecahan biasanya itu menjadi 20/100. Jadi 20/100 itu sama saja dengan 20%. Jadi kalau ada pecahan yang penyebutnya 100, bisa kita sebut juga sebagai 20%. Contoh yang lain, 45%, ini dibacanya adalah 45%. Nilainya sama dengan 45/100 atau 0,45. Ya, jadi 45/100 kalau dalam pecahan biasa.
Untuk ciri-ciri bilangan persen gampang sekali ya. Ini ada tanda kayak begini, itu artinya itu persen. Persen itu artinya per 100. Nah, kalau ada pecahan yang penyebutnya 100 kita sebut sebagai persen. Dan yang terakhir adalah bilangan pecahan per mil. Apa itu bilangan pecahan per mil? Yaitu suatu bilangan yang dibagi 1000. Disimbolkan dengan tanda ya kayak begini. Kalian bisa lihat tandanya, ini namanya per mil. Kalau persen tadi tanda nolnya cuma 2, ini sampai 3. 10 per mil, ini dibacanya adalah 10 per mil. Nilainya sama, yaitu 10 per 1000 ya, atau 10 dibagi 1000, hasilnya adalah 0,01. Kemudian 70 per mil ya, nilainya sama dengan 70 per 1000 atau 0,07. Jadi kalau ada pecahan biasa yang penyebutnya 1000, itu bisa disebut juga dengan pecahan per mil, disimbolkan dengan tanda kayak begini. Demikian ya anak-anakku, mudah-mudahan materi yang saya jelaskan dapat dipahami dan memberikan gambaran tentang apa itu bilangan pecahan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Cukup sampai di sini. Apabila ada kata-kata yang tidak jelas mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.